Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan loh, kekasih Tuhan. Ini sangat bernilai karena firman Tuhan kekal dan sebagai wujud kita cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mau menjadi komitmen setiap pagi sesuai Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi kami kenyang terlebih dahulu dengan Tuhan, maka kita akan menghadapi hari-hari di dalam sukacita Tuhan, dan kemurahan Tuhan menaungi kami, dan Tuhan teguhkan pekerjaan kami. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mana rema pada saat ini kita berada di bulan Desember, di dalam suasana Natal. Mari kita merenungkan Yesus Sang Juru Selamat. Dalam Injil Matius pasal 1, kita membaca ayat 21 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Ayat 20 kita baca. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Jelas kekasih Tuhan, bukan dari benih manusia, benih laki-laki. Tidak. Melainkan dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sekali lagi Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu arti nama Yesus. Dari dua akar kata Yahweh, Yasa. Yahweh itu adalah yang ada, yang telah ada, yang kekal. Yasa itu menyelamatkan. Jadi Sang Pencipta ini yang menyelamatkan. Lihat, dinamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini nubuat Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, di mana tertulis Nabi Yesaya bernubuat tanda yang akan menyatakan siapa sebagai penggenapan kedatangan Mesias. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Allah memberikan tanda seorang perempuan muda, seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Maksudnya Immanuel di sini ini satu pengalimatan, penjelasan bahwa anak laki-laki itu adalah seorang ilahi yang menjadi manusia. Sebagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sang anak, sang putra, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Punya otoritas, kekasih Tuhan. Dengan 7 sebutan ilahi,
Satu, penasihat ajaib. Dua, Tuhan yang perkasa. Tiga, Bapa yang kekal. Empat, Raja damai. Lima, besar kekuasaannya. Enam, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Tujuh, kerajaannya itu didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sang anak, sang putra itu dia punya otoritas keilahiannya. Coba kita perhatikan di dalam sejarah kehidupan manusia. Dari Adam dan Hawa sampai kita sekarang ini. Siapa yang pantas sepatutnya sebagai penggenapan Nabi Yesaya itu? Sepanjang sejarah umat manusia, yang paling dominan untuk dirayakan itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Dunia internasional merayakan pada tanggal 25 Desember. Memang kelahiran Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi dalam sejarahnya, pada pemerintahan Konstantin, raja ini bertobat terima Yesus. Kemudian dia menghendaki rakyatnya pun juga mengenal Yesus. Dan tanggal 25 Desember ini, yang merupakan hari perayaan Dewa Matahari, nah oleh Konstantin dijadikan hari kelahiran Yesus Kristus. Ini supaya pada hari yang besar itu, yang sudah menjadi kebiasaan perayaan mereka, itu bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Saya heran ada seorang yang kemudian mempersalahkan. Tidak ada seorang pun tahu kelahiran Yesus. Dan kalau Raja Konstantin menjadikan hari kelahiran Yesus sebagai sarana kontekstualisasi, bukan dewa itu yang dirayakan, bukan, tapi Yesus Kristus supaya dikenal. Itu tujuan kontekstualisasi 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi ini sarana kontekstualisasi supaya mereka kenal Yesus. Kita lihat saudara, manusia jatuh di dalam dosa. Upah dosa itu maut. Ada 3 bentuk maut. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta terputus. Ada kekosongan dalam hati manusia. Yang kedua, manusia harus mengalami kematian jasmani ini. Menjadi jasad, masuk peti, dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 menit. Yang ketiga, maut selama-lamanya, yaitu neraka, di mana api yang tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing tidak pernah mati selama-lamanya. Tentunya kita tidak mau masuk tempat yang demikian. Dalam hidup duniawi kita mau tempat yang segar, sejuk, fresh, nyaman. Kita tidak mau di tempat yang api tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing yang menggerogoti tubuh daging ini selama-lamanya. Tentunya kita tidak mau. Nah, kekasih Tuhan, kita ingat tentang orang kaya hidup di dalam dosa. Ketika mati, dia ada di alam maut. Dia mengalami siksaan yang luar biasa. Api yang panas itu yang tidak pernah padam. Sehingga dia sangat-sangat kesakitan. Sehingga dia memohon setetes air. Supaya Bapak Abraham, dia mengutus Lazarus yang ada di Firdaus, dia masuk Firdaus. Supaya dicelupkan ujung jarinya, supaya diteteskan setetes air. Tetapi setetes air pun tidak dapat diperoleh. Tidak dapat diperoleh, karena ada jurang yang amat dalam. Dan saat yang menderita demikian orang kaya ini, coba lihat. Semasa hidupnya dia berfoya-foya, ada makanan enak, minuman enak, wine-wine yang enak.
Tetapi ketika dia ada di alam maut, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Nah, kita ini saja yang masih hidup ini, kalau udara panas, kita sampai tahu persis setetes air itu begitu sangat berharga. Air mineral yang begitu sejuk, menyegarkan, membuat lega. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai terlambat. Masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Dan jangan sampai masuk neraka baru ingat saudara keluarga kita yang kita sayangi. Lihat orang kaya ini ingat 5 saudaranya yang hidup dalam dosa. Minta supaya Lazarus dibangkitkan dari kubur, memberitahu saudaranya jangan sampai masuk ke neraka. Tapi Bapak Abraham katakan, sekalipun Lazarus dibangkitkan dari kubur, memberitahu 5 saudaranya, tidak akan bakal saudaranya mau percaya. Yesus saja yang bangkit, yang disaksikan 500 orang sekaligus, dia ada yang tidak mau percaya. Jadi jangan terlambat. Orang-orang yang kita sayangi sekarang ini kesempatan supaya mereka mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dia adalah Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia. Kok bisa? Ya bisa saja, dia sang pencipta. Dia bisa menciptakan manusia dikatakan amat baik. Masa dia jadi manusia kejadian. Dia menjadi manusia dengan satu misi, menjadi anak domba yang disembelih. Untuk apa? Pengorbanannya di kayu salib itu untuk menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Kita yang menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita mendapat jaminan hidup kekal. Ini kekasih Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah 3 hal ini dicari manusia? Jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan sampai kita terkecoh dengan filosofi banyak jalan ke kota Roma. Kota Roma itu kota yang tetap, dengan bangunan yang tetap, taman yang tetap, gedung-gedung yang tetap. Ada banyak jalan, bisa melalui jalan A, jalan B, jalan C, jalan D. Tetapi tidak bisa disinonimkan banyak jalan ke surga. Karena konsep surga beda satu dengan lainnya. Konsep Allah satu dengan lainnya berbeda. Bahkan iblis pun ingin menjadi Allah, ingin disembah. Nah, kekasih Tuhan, Yesus mengatakan, akulah jalan. Ialah jalan ke surga yang suci, yang kudus dan mulia itu. Saya bangga dengan surganya Yesus. Surga yang suci. Dia jalan, karena dia berasal dari surga, pasti dia tahu jalan ke surga. Dan dia kebenaran karena dia kalamnya Allah. Kalam yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini kalamnya Allah, Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Dan dia kehidupan. Dia datang, dia mati di kayu salib. Justru dia mati, ini esensi iman Kristen. Untuk apa? Untuk mengalahkan kematian itu. Dan dia bangkit, maut dikalahkan. Ada 500 saksi sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 6 dan 7. Bukankah bukti ini sangat kuat? Sangat kuat. Yang menunjukkan, menampakkan diri kepada banyak orang. Naik ke surga. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kekasih Tuhan. Yesus Juru Selamat. Dia dinubuatkan akan disebut Immanuel, Allah yang beserta kita. Dengan namanya kita sudah tahu, Yesus. Sebelum pembuangan ke Babel dari akar kata Yehosua, dibangun dari 2 kata, Yahweh Yasa. Sesudah pembuangan ke Babel menjadi Yesua, dan pada masa Yunani menjadi Yesus. Dalam dialek kita, Yesus. Dari kata Yehosua, Yahweh Yasa. Yahweh itu nama sakral, tidak boleh sembarangan diucapkan. Dalam 10 hukum dikatakan jangan menyebut dengan sia-sia. Tuhan memandang berdosa mereka sembarangan menyebut nama Yahweh.
Itu sebabnya orang Israel memanggil Adonai dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Kurios, Tuhan. Suatu nama kehormatan diberikan kepada seseorang dalam kaitan keilahian. Itu sebabnya bangsa Israel sangat menguduskan nama Yahweh, memanggil Adonai. Yahweh itu dalam huruf aslinya adalah konsonan Yahweh. Disitulah yang ada, yang telah ada, yang kekal. Yasa, yang menyelamatkan. Jadi arti nama Yesus dari akar kata Yehosua, sang pencipta yang menyelamatkan. Dia turun menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia beserta kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya dikatakan, dialah Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan, kasih Tuhan, Yesus sang juru selamat. Pikir matang-matang, jangan sampai terlambat. Juru selamat yang menebus kita dari dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan adalah Yesus Kristus di kayu salib. Dialah Mesias, sang anak, sang putra. Tokoh siapakah yang sepatutnya sebagai penggenapan? Kita semuanya akan mengaminkan dengan tanda-tanda yang ada di dalam kitab-kitab, di dalam Alkitab, kitab suci, bahwa semuanya tertuju kepada Yesus Kristus. Jangan terlambat. Kita nanti akan mati secara jasmani, tapi jangan sampai kita mati selama-lamanya di neraka. Jangan sampai kita masuk neraka terlambat. Nah, di sini kekasih Tuhan, Yesus sang juru selamat. Dosa saudara seberat apapun, Yesus mengampuni saudara. Mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Yesus Kristuslah jaminan yang pasti, sang juru selamat. Saat ini mereka yang mendengarkan firman khotbah, firman Tuhan pada saat ini, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan rasa berdosa, yang dalam keadaan gelisah, panik, Tuhan, sungguh firman-Mu telah menjamin dalam Yesaya 1 ayat 18. Mari berperkara. Sekalipun dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah kesumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesus Kristus, jaminan pasti. Tuhan jamah setiap pribadi dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, tangan Tuhan berloban di kayu salib menjamah setiap pribadi. Nama Yesus jaminan pasti sebagai sang juru selamat. Berkati bangsa negara kami Indonesia, wabah bisa teratasi karena belas kasihan Tuhan, karena kedaulatan Tuhan. Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia, NKRI tetap terjaga, persatuan dan kesatuan suku bangsa Indonesia ini saling menghargai, saling gotong royong sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.